Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini masih di bab yang ke-23 di dalam buku Perangkap dan Muslihat, cetakan kedua A, karya Jamil Jamal, Master Nasional kita, dengan tema permainan tertutup. Dan di bab ini kita akan membahas permainan dimana ini setelah bab gambit menteri diterima dan gambit menteri ditolak. Itu ada sebuah sistem di dalam permainan tertutup yang sangat kita rekomendasikan bagi kalian pecinta permainan tertutup. Nah, jadi dimana kita akan membuat serangan yang cukup mudah sekali ya untuk dimainkan, karena kita cukup setelah mendorong D4 dan disegerakan kuda, ada pion yang bisa didorong ke E3 dan juga ada nanti gajah yang tempatkan G3 di sini. Nah, ini merupakan langkah rekomendasi kedua, ya, bisa dilihat di papan evaluasinya. Ini rekomendasi kedua setelah bermain dengan Queen Gambit. Oke kawan, langsung saja agar kalian tidak penasaran. Inilah ya yang namanya Cole system. D4 D5 untuk pembukaan bagi permainan tertutup dan dibalas dengan kuda. Ini masuk ke variasi super trot dan dibalas dengan D6. Nah, ini adalah pin ke 222 kawan, dimana ketika kuda dinaikkan maka hitam menjawab dengan langkah E6. Dibalas dengan E3 maka kuda ke F6, membuat struktur bidak yang sama, bisa dikatakan ini simetris. Nah, dan ada langkah D3 ya, membuat gajah yang cukup sentral ya, mengontrol beberapa petak di wilayah hitam. Oke, dibalas dengan langkah kuda, langkah standar untuk mendukung kuda yang ada di F6, dan langkah kuda B ke D2. Nah, ini membuat juga rantai pion yang siap didorong sehingga nanti ada stone wall. Nah, di sini ada langkah gajah, langkah pengembangan yang cukup bagus juga ya, untuk mengontrol juga bagian petak-petak yang akan ditempati oleh raja, dan serangannya nanti bisa sangat nyata dan nyata ke arah petak 2. Oke, langkah dorongan pion. Nah, jadi mengincar adanya fog di sini. Nah, dan fog gajah dan kuda, maka dari itu pastinya hitam akan memukul ini, dan putih bisa memukul dengan kuda, dan apabila diambil maka gajah ini bisa sedikit lebih aktif ya, mengontrol serangannya yang masih cukup kuat di sini. Langkah rokade membuat kelemahan di peta ini yang siap dieksekusi oleh putih dengan cara menggerakkan gajah terlebih dahulu supaya ini tidak bisa ya, jadi menteri ini tidak bisa naik. Nah, di sini terbukti menteri berpindah ke jalur D8. Nah, putih bisa rokade terlebih dahulu mempersiapkan serangan yang kuat. Dan di sini ada langkah dorongan. Ini adalah langkah yang cukup mengejutkan juga ya, karena dia akan membuat kelemahan di sini, dan juga ada peta-peta di sini yang rawan ya, yang bisa menyerang keselamatan raja ini. Nah, ini cukup riskan juga ya apabila ini untuk pertahanan hitam. Oke, pastinya gajah dimundurkan terlebih dahulu, dan ketika pion didorong inginnya membuat membuat fog bagi gajah dan kuda putih. Nah, bagaimana putih ini merespon kawan? Nah, pastinya kita harus makan pion di sini karena ini pion yang cukup merepotkan. Dan apabila diambil dengan kuda maka di sini nah ada langkah pin. Iya. Nah, jadi kalian harus melihat peluang ya. Ini adalah salah satu langkah pin apabila kuda ini berpindah. Nah, tentunya menteri ini juga akan kena
tapi ada masalahnya ya. Bagaimana kalau memukul raja tempo skak? Nah, ya tentunya tidak bisa kawan ya. Oke, maka dari itu, nah sebelum tempo skak ini sia-sia dan dia melihat hitam ya, dia melihat adanya serangan langsung ke arah menteri, maka secara psikologis nah nantinya digerakkan hindar ya, tetap di jalur serangan kepada kuda di sini kawan. Nah kan tetapi di sini, nah di posisi ini, nah, jadi rencananya dia akan mengambil kuda dan mendapatkan gajah di sini kawan. Nah tapi di sini hitam melupakan ya, ada sebuah langkah kombinasi cantik di mana ini akan memenangkan pemain putih. Nah, bagaimana ini caranya putih? Ayo kawan, bisa kalian coba hitung terlebih dahulu. Nah, untuk serangan hitam seperti ini, dia ingin makan kuda dan mengambil gajah yang ada di sini. Bagaimana cara putih memenangkan game ini? Oke, kita hitung 1 sampai 10 kawan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan betul sekali ya untuk kawan-kawanku yang berhasil menebak dengan langkah kuda makan kuda. Yes, di sini pastinya akan menang kawan ya. Karena apabila ya menteri ini menangkap, nah maka jalur di sini ya, sepanjang jalur di sini sudah terbuka. Maka dari itu tadi saya katakan mendorong pion membuat kelemahan bagi raja yang bisa dimanfaatkan oleh gajah putih. Yes. Sini apabila gajah ini menutup maka akan dimakan saja, apabila benteng menutup maka akan dimakan saja, dan ini pastinya akan membuat keunggulan bagi putih ya. Oke kawan, kalau semisal rajanya yang pindah, nah bagaimana ini? Nah kalau misal rajanya yang pindah, nah pastinya ini ada langkah juga ya. Nah ada langkah pengorbanan di sini kawan. Nah akan menteri kalau benteng ini berpindah misalnya ke sini, juga akan ada fog, skakster, dan apabila ditutup pun, nah ini juga akan mat di sini kawan. Nah, ini serangannya ya cukup efisien, cukup nyata dan nyata kawan ya serangannya. Oke, itu saja kawan yang bisa kita pelajari ya. Kita akan mulai dari awal untuk kalian belajar ketika bermain D4. Nah jadi untuk polanya oleh sistem seperti ini kawan, ada langkah dobrak, cukup kuat ya apabila dimakan, mengancam menteri supaya tidak naik terlebih dahulu. Apabila diancam ya cukup mudah ya antisipasinya. Ada langkah kombinasinya ya, karena memang harusnya putih ini bisa makan terlebih dahulu, tapi dia tidak melihat itu dan hanya melihat sebuah keuntungan ketika kuda kita sudah terancam. Jadi ini dimanfaatkan putih dengan langkah makan kuda. Apabila makan, nah akan ada langkah skakmat dari gajah di sini. Oke, kalau misal tidak dimakan, nah tentunya akan merugikan ya. Nah tidak dimakan, dia mau makan ini, nah tentunya rugi menteri. Nah, itu kawan yang bisa kita ambil dari game ini. Semoga menginspirasi teman-teman. Terus semangat belajar catur ya. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.